Aku lahir di sebuah desa yang, kalau boleh aku sebut, desaku seperti terjebak di antara dua masa. Antara dunia modern yang mulai menjangkau pelosok dan dunia lama yang masih menolak disentuh logika. Sebut saja nama desa tempatku tinggal dan tempatku lahir, Desa Wekasan. Sebuah desa yang terletak jauh di kaki sebuah gunung yang ada di Jawa Timur. Desa itu anehnya selalu tenang di siang hari, tapi begitu malam turun, udara seolah berubah. Seperti ada sesuatu yang lain yang ikut bernapas bersama kami warga desa yang ada di Wekasan. Aku sudah lama meninggalkan desa itu. Kurang lebih hampir 10 tahun aku merantau ke kota. Aku pulang setelah 10 tahun merantau ke kota untuk mencari tahu kabar yang aku dengar. Kabar yang membuatku teringat dengan sejarah yang ada di desaku. Kabar tentang Pak Darto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang selalu setia menunggu, menanti uploadan video sebuah kisah misteri di channel Rio Wijaya. Terima kasih banyak. Malam ini, setelah hampir 3 bulan tidak ada updatean cerita misteri terbaru, saya akan membawakan sebuah kisah yang baru saya dapatkan dari sahabat misteri kita. Untuk nama dari narasumber desa, latar tempat kejadian ini sengaja disamarkan karena permintaan dari sahabat kita. Sebut saja narasumber kita, sahabat misteri kita yang membagikan kisah ini bernama Bagas. Beliau tinggal di sebuah desa yang tadi sudah disebutkan ya, Desa Wekasan. Desa Wekasan ini adalah nama desa yang disamarkan ya. Jadi kalau ada kesamaan nama Desa Wekasan, itu bukanlah desa yang disebutkan di dalam cerita ini. Jadi jangan sampai nanti ada salah paham. Nah, tadi sudah sedikit di awal dibuka dengan cerita atau ya asal usul dari si Bagas ini. Ya, dia sudah 10 tahun meninggalkan Desa Wekasan. Yang mana Desa Wekasan itu adalah desa tempat Bagas dilahirkan. Bagas tumbuh besar di Desa Wekasan. Ibu bapaknya pun berasal dari Desa Wekasan. Ya boleh dikatakan aslilah orang Desa Wekasan yang terletak di lereng gunung yang ada di Jawa Timur. 10 tahun Bagas merantau. Beliau merantau ke kota untuk mencari rezeki. Dan alhamdulillah rezeki di kota ini lumayan bagus, Bagas bilang. Awal-awal merantau, status Bagas ini hanya menjadi seorang guru honorer, ya. Namun 2 tahun dia menjadi guru honorer, alhamdulillah Bagas diangkat menjadi pegawai negeri, khususnya di dunia pendidikan ya. Dia sudah menjadi guru resmi, tidak jadi guru honorer lagi tentunya. Jadwal atau keseharian Bagas pun sibuk. Sampai-sampai 10 tahun Bagas tidak pernah pulang menginjakkan kaki ke Desa Wekasan. 10 tahun sudah berlalu, Bagas meninggalkan Desa Wekasan itu beberapa bulan setelah almarhum ayah Bagas meninggal dunia. Bagas anak sematawayang, ya, ibunya di Desa Wekasan tinggal sendirian di rumah peninggalan almarhum ayah dari Bagas. Walaupun tinggal sendiri di Desa Wekasan, sanak famili Bagas ini rame. Jadi Bagas cuma ngirimin duit sesekali ibunya yang ke kota untuk bertemu atau untuk melihat
keadaan Bagas. Nah, setelah 10 tahun nggak pernah pulang, tiba-tiba saja Bagas ini mendapat kabar yang membuat Bagas pingin sekali pulang untuk mencari tahu kebenaran berita yang didapatnya. Jadi alasannya bukan karena rindu sama ibu, bukan rindu sama kampung, tapi ingin membuktikan bener nggak sih kabar yang kudengar. Kabar apa? Kabar tentang tetangga rumah Bagas, yaitu keluarga dari Pak Darto. 10 tahun sebelum Bagas meninggalkan desa Wekasan, Pak Darto ini masih hidup dalam himpitan perekonomian yang sangat sulit sekali. Beliau hanyalah tukang serabutan. Anaknya 6, istrinya sakit-sakitan. Rumah Pak Darto ini bersebelahan pas dengan rumah Bagas 10 tahun silam, ya. Nah, kabarnya nih, setelah 10 tahun itu, Bagas terkejut mendengar kalau Pak Darto pindah rumah. Pak Darto membeli sebidang tanah yang besar, membangun istana di desa Wekasan. Rumahnya besar sekali, Mbak, istana. Pak Darto dulu dikenal Bagas sebagai tetangga yang baik, ramah. Anak-anak Pak Darto juga ada yang kenal sepemainan lah sama si Bagas. Kehidupan Pak Darto di masa itu, sebelum kaya raya seperti sekarang, itu menyedihkan sekali. Dinding rumahnya itu bolong-bolong. Lantai rumahnya itu beralaskan tanah. Nggak disemen apalagi keramik. Jadi kalau hujan, kalau angin kencang, anaknya itu kumpul tidur kayak anak kucing gitu loh, biar hangat. Jadi itulah yang menyebabkan anak-anak serta istri Pak Darto ini sering sakit-sakitan. Kehidupannya sangat sulit lah, Bagas bilang. Jadi tiba-tiba saja sekarang Pak Darto ini menjadi kaya raya dalam waktu 3 bulan, mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa sekali. Ini membuat Bagas ingat dengan asal-usul atau cerita-cerita dari nenek, kakek, atau tua tengganai lah yang ada di desa Wekasan. Kalau desa Wekasan ini bukan sembarang desa. Desa Wekasan yang memang letaknya terpencil. Penduduknya tidak ramai, tapi menyimpan sebuah misteri yang begitu besar. Misteri yang banyak dicari oleh orang-orang kota, yaitu mengenai pesugihan yang ada di desa Wekasan. Nah, mendengar Pak Darto ini kaya mendadak dalam waktu 3 bulan, Bagas ingat dengan asal-usul desa Wekasan. Itulah yang menyebabkan Bagas ini kepingin sekali pulang. Setelah 10 tahun tidak pernah pulang. Apakah iya Pak Darto ini kembali menghidupkan ritual pesugihan terlarang yang berasal dari desa Wekasan? Kalau sempat itu terjadi, akan menjadi bencana di desa Wekasan. Dan pesugihan yang ada di desa Wekasan ini adalah jenis pesugihan yang tergolong sangatlah kuat sekali, dan tidak semua orang lah tahu tentang pesugihan ini. Jadi pulanglah ya si Bagas ini. Dia pulang ke rumah ibunya. Ibunya pun kaget melihat Bagas pulang. Ibunya bertanya sama Bagas, "Leh, kenapa? Kok tiba-tiba sekali kamu pulang? Ada apa?" Bagas tersenyum sembari menggelengkan kepala dan berkata, "Enggak ada apa-apa. Emang aku enggak boleh pulang, enggak boleh kangen ibu, enggak boleh. Aku kangen sama rumah. 10 tahun loh, Bu, aku sudah meninggalkan rumah ini dan enggak pernah ziarah ke makam ayah." Ya wis lah. Tapi jangan aneh-aneh ya. Sontak Bagas terdiam mendengar peringatan yang diberikan oleh ibunya. Jangan aneh-aneh. Pasti ada sesuatu yang ibu ketahui tentang apa yang terjadi di desa ini pada saat itu. Bagas pun tersenyum, memeluk ibunya dan masuk ke kamar. Kamar yang 10 tahun sudah ditinggal sama Bagas. Jadi 10 tahun yang lalu ketika Bagas ini ada dalam kamar, ketika Bagas membuka jendela kamar, itu view-nya gubuk reot milik Pak Darto yang dindingnya bolong-bolong. Tapi sekarang tidak ada lagi. Semua sudah rata. Gubuk itu sudah dibongkar. Pak Darto sudah tidak tinggal di situ lagi.
Bagas nggak bertanya sama ibunya ya, pindah kemana si Pak Darto. Karena Bagas kan udah tahu infonya. Dia sudah membeli sebidang tanah dan membangun istana. Bagas pun beristirahat, dia sampai siang, sore dia keluar melihat lingkungan sekitar ya. Tetangga kiri kanan, warga-warga desa yang kenal, teman-teman sepemainan si Bagas pada masa-masa remaja itu ya pada kaget. Bagas loh, Bagas pulang loh. Wih, Bagas pulang. Pada bertanya nih, kenapa? Kok kamu pulang? Bagas cuma menjawab, emang kenapa salah aku pulang? Aku rindu sama ibu. Ditekankan sama Bagas, kepulangannya ini untuk mengobati kerinduan sama ibu. Dah, kelar lah tuh ya, basa-basi, kangen-kangenannya. Azan maghrib berkumandang, Bagas pulang, menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah sama ibunya di rumah, makan malam, menjelang Isya. Bagas santai dalam kamarnya, rebahan di ranjang dan pintu jendela kamar itu terbuka. Tapi samar-samar Bagas mendengar suara, bukan suara azan Isya, ya, tapi suara tangis anak kecil. Awalnya tangis itu terdengar kayak pelan, tapi lama-lama semakin kencang dan Bagas pun merasa iba dan penasaran. Ini anak siapa sih? Mana sih orang tuanya kok dibiarin nangis sampai kejer kayak gitu malam-malam kayak gini? Bagas keluar kamar, masuk ke kamar ibunya dan bertanya sama ibunya. Bu, itu anak siapa? Nangis malam-malam kayak gini dibiarin sama orang tuanya. Tetangga kita ada yang baru melahirkan yo. Mendengar pertanyaan dari Bagas, wajah ibunya ini kayak nge-freeze gitu ya, kaku dan pucat seketika. Bibir ibunya Bagas bergetar seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi sebelum kata pertama terucap, Bagas mencium aroma kemenyan bercampur anyir bau darah. Jadi ketika ibunya mau menjawab, Bagas duluan nyeletuk. Bu, bau apa nih? Kayak bau kemenyan tapi ada amis-amis darahnya. Ibu nyium enggak? Jadi ibunya Bagas yang tadi mau berucap atau menjawab pertanyaan pertama dari Bagas, anak siapa yang nangis, ini malah wajahnya tambah kayak ketakutan. Ibunya Bagas ini menarik tangan Bagas untuk duduk di ranjang sama ibunya bersebelahan, dan ketika ibunya Bagas ini menarik tangan Bagas, itu dingin sekali tangan ibunya. Sembari Bagas ini dirangkul sama ibunya, ibunya ini berucap sembari berbisik. Sudah lama desa Wekasan ini tidak memiliki bayi. Terakhir 3 minggu yang lalu, bayi yang lahir, bayinya Bu Ratna. Belum lagi usianya masuk 14 hari, itu sudah meninggal, itu 3 minggu yang lalu. Dan itu satu-satunya bayi terakhir yang lahir di desa Wekasan. Sekarang ini tidak ada bayi. Tidak usah kamu dengerin suara-suara seperti itu. Ibu tidak mencium apa-apa. Tidak mencium bau apa-apa. Dah, sholat gi. Ini udah Isya nih, kata ibunya Bagas. Bagas tertegun sejenak, berpikir, ada apa? Kok ibu ketakutan sekali? Tapi ya udahlah, ya. Bagas pun akan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Bagas sholat Isya, habis sholat Isya beliau pun istirahat tidur karena capek ya perjalanan, dan itu adalah malam pertama Bagas menginap di rumah ibu. Keesokan paginya, Bagas keliling melihat desa Wekasan yang tidak berubah. Dari 10 tahun ditinggal Bagas, sama sekali tidak ada perubahan kecuali satu rumah nan megah, rumah Pak Darto. Tapi Bagas belum melipir ke wilayah rumah baru dari Pak Darto. Dia cuma main ke sekitaran tempat rumah ibunya Bagas. Dan di malam kedua, lagi-lagi Bagas mendengar suara tangis bayi. Ini terdengar di kisaran jam 2 malam. Bagas terbangun karena suara tangis itu terdengar dekat.
dan tangis bayi itu agak sedikit aneh. Awalnya terdengar suara tangis yang normal. Semakin besar dan ketika Bagas terbangun, duduk di atas ranjangnya sembari mencari di mana sih sumber suara tangis ini, suara tangis itu berubah menjadi suara tawa. Dan suara tawa itu membuat seluruh tubuh Bagas ini merasa kayak kedinginan. Bulu romanya merinding, udara di dalam kamar terasa sangat dingin sekali, dan aroma kemenyan yang bercampur amis darah ini kembali tercium. Ketika aroma kemenyan bercampur amis darah itu dihantarkan oleh angin, tercium oleh Bagas, suara tawa dan menggelegar itu berubah menjadi suara seruan yang menyeru, memanggil nama Bagas. Gas. Bagas. Itu membuat mental dari Bagas down. Bagas yang sama sekali tidak percaya dengan hal-hal mistis, sekarang berada di ujung tanduk dari kepercayaannya. Ini apa sebenarnya? Bagas yang sudah ketakutan melompat dari ranjangnya, membuka pintu kamar dan masuk ke kamar ibunya. Bagas membangunkan ibunya, tapi ibunya Bagas ini nggak bangun-bangun. Bu, bangun, Bu. Bangun, Bu. Setelah beberapa saat barulah mata ibunya Bagas ini terbuka perlahan dan suaranya itu kayak serak gitu. Kayak nggak keluar suaranya itu. Berkata, Oh, boleh. "Loh, Ibu kenapa?" Rasa takut yang sudah dirasakan Bagas ini menjadi cemas. "Bu, Ibu kenapa?" Bagas megang jidat atau merasakan suhu badan tubuh ibunya. Ini panas sekali. "Loh, Ibu sakit, Ibu demam yo." Bagas panik. Dia mencari kain, menyelimuti tubuh ibunya. Jadi Bagas nggak berani keluar lagi ya dari kamar ibunya. Bagas memeluk erat tubuh ibunya sampai pagi. Di pagi hari, Bagas terbangun cuman memeluk kain yang tadi diselimutin ke tubuh ibunya. Ibunya sudah ndak ada lagi, sudah ndak ada dalam pelukan Bagas lagi, malah ibunya Bagas yang membangunkan Bagas. Bangun, bangun. Loh, Bu, Ibu udah enakan? Dah, Ibu udah apa-apa kok. Bangun mandi. Yuk, sarapan. Ibu udah siapin kamu sarapan. Nah, jadi keluarlah Bagas, kembali ke kamarnya, ambil handuk, mandi. Setelah mandi ganti baju ya, duduklah Bagas di meja. Sarapan sama ibunya. Nah, di meja, Bagas bertanya, "Bu, Ibu sakit? Tadi malam aku ngerasa suhu tubuh Ibu tuh panas sekali, Ibu demam. Tapi kok pagi ini Ibu terlihat segar, terlihat sehat. Ibu sakit atau enggak sih? Bingung aku." "Enggak, Ibu semalam cuman kedinginan. Enggak apa-apa." "Enggak apa-apa. Kamu kenapa? Malam-malam kok masuk ke kamar Ibu? Ada apa?" Bagas menceritakan apa yang terjadi pada malam itu yang membuat Bagas sangat ketakutan. Nah, di sini ibunya Bagas wanti-wanti nih sama si Bagas. "Ya udah, nggak usah kamu pikirin. Dari mana sumber suara itu? Apa yang kamu dengar itu apa? Nggak usah kamu bayangin, nggak usah kamu pikirin. Tapi intinya, setelah 10 tahun kamu meninggalkan desa ini, sudah banyak yang berubah. Apa yang kamu dengar itu belum tentu yang terjadi sebenarnya. Rasa firasat yang ada di desa ini itu sudah lama hilang. Sesuatu yang sudah lama lenyap kembali bangkit dan hidup di desa ini. Jadi pesan ibu satu, jangan lama-lama kamu di sini. Tinggalkan desa ini, kembali ke kehidupan kamu. Aku tahu kamu pulang ke sini bukan untuk menemui aku, tapi untuk sesuatu yang tidak patut, nak. Kamu ikut campur. Tidak patut kamu mencari tahu tentang apa yang terjadi di keluarga Darto. Sudahlah. Perkemas, beresin barangmu besok pulang. Kamu sudah memiliki kehidupan yang baik. Ibu di sini baik-baik saja." Bagas tidak membantah apa yang diucapkan ibunya.
Bagas cuma terdiam, namun di dalam hati Bagas mengatakan, ucapan kamu, Bu, itu adalah penguat untuk aku tetap bertahan di sini. Bagas yang sedikit-sedikit tahulah tentang asal-usul keluarga, tentang asal-usul desa tempat Bagas dilahirkan itu. Baru 2 hari Bagas ada di Desa Wekasan, 2 kejadian misteri pun langsung dirasakan kontan oleh Bagas. Di pagi hari kedua, tanpa disengaja, Bagas berpapasan dengan Pak Darto. Orang yang menjadi alasan Bagas untuk pulang ke Desa Wekasan setelah 10 tahun tinggal di kota. Bagas melihat ketika berpapasan dengan Pak Darto, tatapan Pak Darto itu dingin sekali. Wajahnya lebih kurus dari ketika Pak Darto hidup susah. Seharusnya kan kalau orang hidup senang, banyak duit, tubuhnya gemuk. Ini enggak, sebaliknya. Pipinya tirus, wajahnya pucat, matanya cekong, lingkar matanya hitam, tatap matanya itu dingin sekali. Langkah Pak Darto terhenti ketika berpapasan sama Bagas, tapi Bagas terus saja dia berjalan, berpapasan, melewati Pak Darto, dan langkah Bagas terhenti ketika Pak Darto ini menyeru. Sik, Bagas toh. Sini, Bagas kan? Bagas berhenti dan mengangguk. Yo, Bagas, Pak. Ingat enggak? Ingat enggak sama saya? Bagas pura-pura enggak kenal ya. Sopo yo? Lali aku. Darto, tetanggamu. Masa lupa? Oh iya, Pak Darto, apa kabar, Pak? Weh, sehat. Pak Darto bertanya sama Bagas, kapan kamu pulang? Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya, Pak, aku baru 3 hari lah masuk hari ini. Ini kebetulan nih, aku ketemu sama kamu sekalian yo. Aku mau ngundang, mau ngajak kamu malam Jumat nanti selamatan di rumah baruku. Oh, Pak Darto bangun rumah ya? Oh iya, lihat tuh, di samping kamarmu kan nggak ada rumahku lagi, aku udah pindah. Aku udah bangun rumah, ya syukur alhamdulillah, aku dapat rezeki besar. Nah malam Jumat nanti, datang ya, selamatan di rumah baruku. Dengan tatapan yang dingin, dengan intonasi yang menekankan Bagas harus datang. Seketika saja Bagas ini kayak kuduknya itu merasa remang-remang merinding dingin dan menganggukkan kepala. Mengiyakan ajakan dari Pak Darto. Nah, Pak Darto mengatakan kepada Bagas, sebenarnya sudah lama aku nunggu kamu pulang. Jangan datang. Yang belum subscribe belum like video ini bakal aku datangi malam ini. Pak Darto pun meninggalkan Bagas dengan tatapan yang dingin. Bayangkan, pagi menjelang siang, udara yang cukup panas. Ini tidak dirasakan sama Bagas. Tubuhnya dingin, gemetar, dan Bagas pulang. Singkat cerita, malam Jumat, malam acara selamatan di rumah Pak Darto. Ini terasa sangat cepat sekali datangnya, Bagas bilang. Bagas yang ragu untuk pergi, karena Bagas ini mengingat selamatan itu adalah istilah umum yang kita tahu ini adalah acara syukuran atau acara doa lah ya, untuk bersyukur atas apa yang telah kita dapat. Tapi untuk di Desa Wekasan, istilah selamatan ini beda. Selamatan di Desa Wekasan itu bisa menjadi sebuah acara yang menakutkan. Jadi adat istiadat di Desa Wekasan, kalau ada yang punya acara selamatan itu yang diundang mesti membawa bingkisan kecil lah, ya gula kopi lah istilahnya. Jadi malam itu Bagas pun datang membawa bingkisan kecil, berjalan menuju rumah Pak Darto. Rumah yang besar. Jadi rumahnya itu berpagar tralis tinggi, ya, mewah. Tapi pada saat itu, dari kejauhan pagar tralis itu terbuka, sahabat-sahabat.
Bagas terus berjalan. Ketika langkah kaki Bagas ini hampir masuk ke dalam gerbang teralis dan megah itu, Bagas melihat rumah Pak Darto ini terang menerang, kayak orang sudah ramai datang, yang diundang untuk selamatan di rumah Pak Darto ini udah mulai datang. Namun Bagas menghentikan langkahnya. Seketika dia kembali mencium aroma amis, aroma anyir bercampur aroma kemenyan. Dan suara lirih tangis kembali terdengar. Nah, di balik suara lirih tangis, itu seperti ada suara gamelan. Suara gamelan yang tak beraturan nadanya. Seperti seseorang yang tengah memainkan gamelan itu tidak mengerti cara memainkan gamelan. Dan ketika suara gamelan itu terdengar, langkah dari Bagas ini dilanjutkan untuk masuk ke pekarangan rumah Pak Darto. Seketika rumah Pak Darto ini gelap. Orang-orang yang tadi dilihat Bagas seakan-akan hilang. Tidak ada siapa-siapa. Lagi-lagi langkah kaki Bagas terhenti. Dia melihat ke sekitar, sepi, gelap. Ini ada apa? Yang tadi ku dengar, yang tadi ku lihat itu pada mana? Nggak ada orang. Perlahan, Bagas memberanikan diri untuk maju mendekat ke pintu besar rumah dari Pak Darto. Terdengar dari dalam. Dari balik pintu besar itu, suara gamelan itu berasal. Gamelan yang suaranya tidak beraturan. Dan aroma amis, aroma asap kemenyan yang pekat itu juga berasal dari dalam rumah Pak Darto. Bagas menarik napas panjang. Mengetuk pintu rumah Pak Darto sembari mengucapkan salam. Assalamualaikum. Pak Darto, Pak. Salam dan ketukan dari Bagas. Tidak ada yang nyautin dari dalam. Tapi pintu besar itu terbuka dengan sendirinya. Terbuka perlahan dan dari celah-celah pintu, Bagas dapat melihat dalam rumah Pak Darto itu terang menerang. Di tengah bagian rumah Pak Darto, Bagas melihat dari celah pintu yang terbuka, ada 3 orang yang tengah duduk, membuat sebuah lingkaran. Di tengah lingkaran tersebut, Bagas melihat ada sebuah cawan. Cawan yang berukuran besar. Cawan yang berwarna kuning, seakan-akan cawan itu terbuat dari besi kuning. Dan dari bias cahaya lampu, cawan besar itu seakan-akan menampung cairan berwarna merah pekat kehitam-hitaman, seperti darah. Dan di lingkar luar dari 3 orang yang duduk membuat lingkaran, itu banyak sekali terlihat pernak-pernik sesuatu yang menakutkan. Yang lebih mengerikan lagi, di pangkuan 3 orang yang duduk membuat lingkaran, itu di pangkuannya terlihat seperti ada kain putih yang membungkus sesuatu yang ukurannya seperti ukuran besarnya itu kayak botol air mineral. Tapi entah apa yang dibungkus kain putih, tapi ya kain putih yang membungkus sesuatu yang ada di pangkuan 3 orang ini, itu kayak ada rembesan yang membuat kain putih itu menjadi merah pekat kehitam-hitaman, seperti darah yang merembes. Bagas memastikan lagi, melihat dengan seksama, apa sih itu? Ketika Bagas mendorong sedikit pintu itu agar terbuka agak sedikit besar, tiba-tiba saja di belakang Bagas terdengar suara, Akhirnya kamu datang juga, Le. Bagas. Bagas perlahan menoleh ke belakang, terperanjat kaget dan tiba-tiba saja kayak black out gitu. Teng! Kayak hitam semua. Pemandangan Bagas hampir saja dia tumbang, tapi sosok yang dilihat Bagas ini menopang bahu Bagas dan mendirikannya kembali. Bagas kembali berdiri, membuka mata, jelas terlihat dari bias lampu penerangan rumah si Pak Darto. Itu adalah Pak Darto dengan wajah yang 2 kali lipat menakutkan dari ketemu siang kemarin. Wajahnya itu keriput, kering, putih, matanya itu cekong, seakan-akan tidak ada bola mata lagi, bibirnya itu kering, dan hawanya itu dingin sekali. Ojo takut, Le. Ojo takut.
Yuk, masuk. Tuh, kamu sudah ditunggu lama. Yuk, kita masuk. Sik Pak, tunggu. Sembari Bagas ini mundur beberapa langkah. Tunggu apa? Yuk, masuk. Kamu sudah ditunggu. Ditunggu untuk masuk ke dalam. Nggak, tunggu dulu Pak. Lagi-lagi ketika Bagas bilang tunggu, dia mundur beberapa langkah. Jaraknya sekarang dengan sosok Pak Darto itu adalah sekitar 5 meteran. Bagas bertanya, ini acara apa? Ini selamatan apa? Pak Darto dengan senyum dinginnya berkata, Iki selamatan untuk mengabadikan, membuat kekayaanku menjadi kekal abadi. Mendengar itu, Bagas baru ngeh kalau itu yang dilihatnya adalah ritual. Ritual pesugihan yang ada di Desa Wekasan. Perlahan langkah mundur Bagas ini semakin cepat dan tanpa Bagas sadari, dia berlari meninggalkan rumah Pak Darto dan sosok Pak Darto yang berdiri terus menatap Bagas. Melihat Bagas berlari, Pak Darto ini ketawa, tertawa melengking, terbahak-bahak dan mengatakan, Kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa menghindar. Yang menghindar akan menjadi pengganti. Bagas lari terbirit-birit sampai ke rumah dan ketika ibu Bagas membuka pintu, wajah dari ibunya Bagas ini udah pucat. Seakan-akan ibunya ini tahu apa yang terjadi sama anaknya. Tangan Bagas ditarik masuk, pintu dikunci, Bagas dibawa masuk ke kamar ibunya. Dan ibunya Bagas berkata,